Satu nusa satu bangsa mau? Satu nusa satu bangsa ya. Yuk, satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
Udah, dari atas sampai Huruf bawah. besar Dah. sampai Ya, titik. dari Cek, atas cek, sampai cek, apa? cek. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Apa? Atas sampai tengah? Dah, yo, siapa lagi kurang tepat jawabannya? Atas dari samping atas, tidak kurang tepat. Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan kalimat? Paragraf itu kan kumpulan dari berbagai kalimat. Nah, dan samping kanan, samping kiri, nah. Coba tahu? Kalimat itu kita dari huruf besar. Dari huruf besar. Sampai titik. Lebih tepatnya dimulai dari huruf awal, kata awal sampai titik. Utama serta kalimat penjelas yang membentuk satu ide pokok. Kata pertama apa kata pertama? Paragraf. Terus titik. Nah itu. Huruf kata pertama sampai titik. Nah berarti itu jenenge kali. Ini ya tulangan. Nah paragraf itu dibangun dari tulang-tulang juga, tapi tulang-tulangnya itu adalah kalimat. Kalau manusia kan tulang, ya kan? Kalau tulang yang mana itu adalah kalimat. Kalimat itu ada dulu. Nah, apa? Kalimat utama. Dan kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau mendukung kalimat utama. Ibaratnya kok supporter tim sepak bola. Yang main adalah kalimat utama. Yang main di lapangan itu adalah kalimat utama. Yang supporter itu adalah kalimat penjelas. Jadi dia mendukung, mensupport. Yang dimaksud dari ide pokok itu apa? Ide pokok itu pemain-pemainnya. Ono gawang, ono sing nendang, ya kan? Ada yang wasit. Nah, ide pokok itu pemain-pemainnya. Maksudnya bagaimana, Bu? Bahwa ide pokok itu adalah inti dari bacaannya. Ketika kamu membaca sebuah cerita, pastikan kamu ingin tahu itu cerita apa tak? Pertama hal yang dipikirkan itu. Misal Malin Kuda, kalian pernah mendengar cerita Malin Kuda? Pernah? Nah, inti apa namanya ide pokok itu apa? Ide pokok itu cerita Malin Kuda itu membahas tentang apa? Jadi ide pokok itu adalah inti cerita. Ceritanya itu ngapain? Nah itu namanya ide pokok. Sekarang pertanyaannya, cerita Malin Kuda. Berarti ide pokoknya itu apa? Cerita Malin Kuda. Sudah pernah mendengar cerita Malin Kuda? Sudah? Oke, sekarang pertanyaannya, apa ide pokok atau inti cerita dari Malin Kuda? Apa? Kedengeran? Jangan menjadi anak durhaka, boleh. Terus apa lagi? Ada lagi? Apa? Gak apa-apa? Apa? Anak yang dikutuk. Anak yang dikutuk itu kan berarti masuknya kan ke kalimat nanti. Bukan. Dia dikutuk kan ada sebabnya, ya kan? Nah, penyebabnya itu betul tadi ya. Karena ada durhaka sama ibunya. Itu namanya ide pokok. Ide pokok itu ceritanya apa? Nah, itu jenenge ide pokok. Si Malin Kuda durhaka sama ibunya. Wes itu jenenge ide pokok. Terus sekarang ke kalimat penjelas. Kalimat penjelas tadi apa? Supporter pendukung dari kalimat utama. Tadi kan kalimat utama bisa ngikutin. Kamu ngikutin depan sini, sisan. Gak usah ngikutin dari belakang, ngapain? Gak kelihatan teman-teman. Nih langsung maju begitu. Lanjut ya. Kalimat penjelas itu adalah kalimat pendukung dari kalimat utama. Tadi kalimat
8 bagi 6. jadi kan 24 5 kali 6 3. ono sing 5 5, ana 5 nasi 3. 4. yang ini sama ini cari kelompok Gabung. ya bu satu kelompok ya ini sama ini jadi kamu pengen kelompoknya mana kelompok satu sini kelompok 2 kelompok 3 berapa kelompok 5 kelompok Ada yang 5, ada yang 4. bu pengen mana setiap kelompok silakan ambil kuning dan lem
Kau omongannya yang bagus. Ayo. Iki. Iya. Yang kereta itu jangan asal tempel ya. Yang kereta itu mengurutkan paragrafnya. Jadi itu bukan asal langsung tempel. Udah baca dulu kalimat paragraf utamanya itu. Nanti kan asal-asal tempel. Kok nggak buat tulis isinya dulu? Nggak apa-apa, sobek sedikit nggak apa-apa. Udah jangan disobekin lagi, udah nggak apa-apa, tempel aja langsung, udah.
Vicky